Haleluya, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Mari kita awali hidup kita ini dengan kita melihat dan merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama firman yang akan kita terima hari ini untuk menguatkan iman kita. Sebelumnya itu kita akan berdoa, mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kasih yang Kau beri, untuk anugerah yang Kau beri di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar saat ini, itu akan memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Membawa kami berjalan di hari ini dengan kemenangan demi kemenangan. Berkati kami semua Tuhan, firman-Mu berfirman di dalam hidup kami untuk menguatkan kami dalam hidup kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan saya memberi judul tentang penjagaan Tuhan. Sekali lagi, penjagaan Tuhan. Terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 bagian A. Ini menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ulangan pasal 32, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 bagian A berbunyi demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor untuk mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam budaya Mesir kuno, burung Raja Wali dipakai sebagai lambang untuk menunjukkan sosok seorang ibu yang luar biasa. Di mana kepak dari Raja Wali ini menggambarkan bagaimana seorang ibu kasih kepada anaknya. Seorang ibu di mana dia tidak pernah berhenti mengasihi anaknya. Dan serta bagaimana ibu ini melindungi anaknya. Hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara. Hal yang sama kita dapatkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Di mana burung Raja Wali, Alkitab menggambarkan burung Raja Wali seperti Bapa mengasihi umatnya. Di mana Bapa melindungi umatnya. Di mana Bapa menjaga umatnya. Dan hal ini kita ketahui dalam sifat dan karakter dari Raja Wali, di mana dia menjaga, dia merawat anak-anaknya, dan dia melindungi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ketika anak Raja Wali ini mereka sudah masuk pada usia untuk masa terbang. Nah, di sini induk Raja Wali, dia akan menggoyahkan, dia akan menggoncangkan sarang yang dimana anak-anak Raja Wali ini mereka sedang nyaman berada di tempat tersebut, sedang merasa kondisi atau zona nyaman di dalam sarang mereka. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, di sini induk Raja Wali dia menggoncangkan sarang itu karena dia punya tujuan agar anak Raja Wali ini keluar dari sarang itu dan mereka mulai belajar atau berlatih terbang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini suatu hal yang dimana pasti anak dari Raja Wali ini akan kaget. Mereka akan kaget dengan situasi yang baru. Mereka akan melihat kondisi yang dimana tidak pernah mereka alami. Tapi disinilah induk Raja Wali membawa anak-anak itu untuk mereka keluar dari sarang. Dengan menggoncangkan sarang itu mereka keluar dan untuk berlatih terbang. Ketika mereka keluar, di situ mereka pasti akan terjatuh. Nah, tujuan dari induk ini ketika mereka terjatuh secara otomatis maka anak Raja Wali ini mereka akan mulai menggepakkan sayapnya. Mereka akan menggerakkan sayapnya dan mereka mulai belajar terbang. Inilah Bapak Ibu Saudara, inilah tujuan dari induk Raja Wali untuk melatih anak-anaknya. Karena ia percaya anaknya tidak akan mati terjatuh tersandung di batu atau tanah. Karena dia tahu bahwa dia akan melindungi anak-anaknya.
Anehnya Bapak Ibu Saudara dalam hal ini, anehnya induk Raja Wali ketika dia melatih anak-anaknya, dia tidak berada di bawah dari anak-anak ini untuk mengawasi anak ini kalau jatuh dan bahkan mati tersandung dari batu-batuan atau tanah. Tetapi di sini kita melihat bahwa induk Raja Wali dia akan terbang di atas dari anak-anaknya. Dia berada di atas anak-anaknya untuk apa? Untuk mengawasi anak-anaknya ini, untuk melihat dengan cermat anak-anaknya ini. Di mana ketika anak-anak ini sedang berlatih terbang dan suatu kondisi mereka akan mulai jatuh, mulai akan mendekati tanah, maka di sini Bapak Ibu Saudara, dengan sigapnya induk ini untuk dia turun ke bawah, untuk dia langsung terbang ke bawah untuk menopang anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, sayap yang lebar dari induk Raja Wali ini akan memberikan rasa aman kepada anak-anak di dalam keadaan kritis. Hal yang sama juga Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Hal yang sama Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya dan terlebih khususnya bagi jemaat Mahanaim. Hal ini Tuhan lakukan untuk apa? Untuk melatih hidup orang percaya, untuk melatih kehidupan kita agar hidup kita semakin serupa, menjadi sama seperti pribadinya atau menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan tidak ingin hidup kita ini terus-menerus menjadi kondisi seperti bayi, seperti kerohanian bayi yang dimana kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tetapi di sini Tuhan membawa kita, ada waktunya di mana Tuhan akan menggoncangkan kenyamanan yang kita alami dalam hidup kita, kenyamanan yang kita alami saat kita mengiringi Tuhan. Di sini Tuhan akan goncangkan untuk apa? Untuk melatih hidup kita sehingga kita bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikala kita sedang jatuh meluncur ke bawah, Dia sedang mengawasi kita dengan pandangannya yang tajam. Dia sedang melihat kita dengan kondisi yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Tapi di sini seringkali kita tidak melihat, seringkali kita merasa bahwa tidak ada penjagaan dari Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya menegaskan, dengan iman, percaya, Tuhan ada. Dia sedang mengawasi kita. Atau dalam kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang khawatir, mungkin kita sedang merasa cemas dengan situasi yang terjadi di sekitar kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang kita alami. Bahkan saat kita memandang ke depan, ketakutan yang ada di depan kita itu menghantui hidup kita, menekan hidup kita. Dan di saat itu juga kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tapi hari ini saya menekankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada persis di samping kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mengetahui keadaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hal ini ada dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan itu menjaga kita. Tuhan itu ada di samping kita. Ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita percaya dalam hal ini, kita tahu Tuhan itu, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan kondisi seperti ini, maka tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita cemas. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tangannya akan memegang kita. Saat kita mulai jatuh, tangannya yang akan menopang kehidupan kita. Tangan Tuhan inilah yang akan menjamin keselamatan
kehidupan kita. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini jaminan Tuhan, ini janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan memegang hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kondisi apapun yang kita hadapi, persoalan atau situasi masalah yang ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara, ingat, mata Tuhan tidak pernah luput memandang kehidupan kita. Tuhan sedang membawa kita untuk kita memiliki, untuk kita mengalami, untuk kita melihat bagaimana karya Allah yang besar, untuk kita mengalami di dalam kedewasaan dari kerohanian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bila Tuhan sedang membawa hidup kita untuk dalam hal ini berlatih, bila Tuhan sedang mengantar hidup kita untuk kita berlatih, maka jangan takut, jangan khawatir apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut, percayalah sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan seperti anak-anak Raja Wali. Mereka berserah sepenuhnya terhadap induknya. Dengan mereka menggerakkan sayapnya, maka mereka mulai belajar terbang. Hal yang sama dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan. Dan mulai kita gerakan iman kita, gerakan sayap iman kita. Dan mulailah kita terbang. Jangan takut dengan keadaan yang di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita. Apa yang akan terjadi? Jangan takut, mulai berterbang, mulai gerakan sayap iman kita. Maka kita akan melihat apa yang ada di depan kita. Maka kita akan melihat bahkan jauh yang ada di depan kita. Karena apa? Karena kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang melihat, matanya tajam memandang jauh ke depan. Dan ada Tuhan di samping kita yang menopang kita. Tangannya tidak pernah terlambat menggenggam tangan kita apabila kita jatuh. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini berjalanlah bersama Tuhan. Berserah sepenuh kepada Tuhan dan ikutilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat Tuhan akan melakukan perkara yang besar, yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Ini menjadi iman untuk memberikan kami kekuatan berjalan di hari ini. Untuk memberikan kami kekuatan, untuk kami mampu melihat ke depan. Untuk memberikan kami kekuatan untuk membuat kami tetap tegak, kuat, tetap teguh. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di setiap masalah persoalan yang kami hadapi hari ini. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami yakin kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati umat-Mu Bapa, berkati hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Hari ini mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini mereka melihat rencana-rencana Tuhan, karya Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.